Hai everyone, kami dari kelompok 5 dan saat ini kami akan membahas topik mengenai akuntabilitas dan good governance. Sebelum kita masuk pada materi yang akan dibahas, perkenalkan kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Agnes Singgi, yang kedua Cliff Patimahu, dan yang ketiga Jordan Skiole, dan yang keempat Yuliana Manufandu. Konsep dan pemahaman kaitannya dengan good governance tentang akuntabilitas. Akuntabilitas secara harfiah diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi mengenai standar pelaksanaan kegiatan. Apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi? Dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain, pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik. Demikian juga sebaliknya. Implementasi konsep akuntabilitas di Indonesia. Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru. Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif kepemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi di tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa Orde Baru, konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini kepemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia. Implementasi akuntabilitas di Indonesia adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya di Pasal 14 Ayat 2 yang menyatakan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyusun rencana kerja dan anggaran yang didasarkan pada prestasi kerja yang akan dicapainya. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara anggaran pemerintah, APBN dan APBD dengan kinerja yang akan dicapainya berdasarkan perencanaan strategik tersebut. Namun demikian, implementasi konsep akuntabilitas di Indonesia bukan tanpa hambatan. Beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam penerapan konsep akuntabilitas di Indonesia antara lain adalah rendahnya standar kesejahteraan pegawai sehingga memicu pegawai untuk melakukan penyimpangan guna mencukupi kebutuhannya dengan melanggar asas akuntabilitas. Faktor budaya seperti kebiasaan mendahulukan kepentingan keluarga dan kerabat dibanding pelayanan kepada masyarakat. Dan lemahnya sistem hukum yang mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap faktor punishment jika sewaktu-waktu terjadi penyimpangan khususnya di bidang keuangan dan administrasi. Semua hambatan tersebut pada dasarnya akan dapat terpecahkan jika pemerintah dan seluruh komponennya memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya implementasi akuntabilitas di samping faktor moral hazard individu pelaksana untuk menjalankan kepemerintahan secara amanah.
3 prinsip akuntabilitas dalam good governance. Secara garis besar, akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi. Karena pemerintah bertanggung gugat baik dari segi penggunaan keuangan maupun sumber daya publik dan juga akan hasil. Akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal melalui umpan balik dari para pemakai jasa, pelayanan maupun dari masyarakat. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut, sehingga berdasarkan tahapan sebuah program akuntabilitas dari setiap tahapan. 1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah A. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan. B. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders. C. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi serta standar yang berlaku. D. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi. E. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut. Kedua, pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah A. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa, media nirmasa, maupun media komunikasi personal. B. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program. C. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat. D. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah. Untuk kasus, akuntabilitas upaya mewujudkan good public governance Kementerian Agama. Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2010 sampai tahun 2025 telah menetapkan Indonesia saat ini memasuki fase ketiga pada tataran tata kelola atau governance. Jika pada sektor privat atau swasta atau dunia usaha, kita mengenal istilah corporate governance atau tata kelola perusahaan, maka pada sektor publik ada public governance atau yang dikenal dengan istilah government governance atau tata kelola pemerintahan. Keseluruhannya menunjukkan suatu cara atau mekanisme internal yang disepakati bersama yang diterapkan oleh suatu organisasi untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan sesuatu pada berbagai tingkatan agar suatu tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang ditentukan. Sedarmayanti tahun 2012 mengungkapkan bahwa institusi dari governance memiliki 3 domain, yaitu yang pertama state atau negara, pemerintah, yang kedua private sector atau sektor swasta dan dunia usaha, dan yang terakhir society atau masyarakat yang saling berinteraksi menjalankan fungsi-fungsinya masing-masing. Menurut Pedoman Umum Good Public Governance atau GPG yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG di Indonesia tahun 2008, menjelaskan bahwa GPG merupakan sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan wewenang oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel. GPG bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan country rating, mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan daya tarik investasi. Terdapat 5 asas GPG,
yaitu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan. Dari berbagai pengertian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola atau governance di sektor publik merupakan sistem yang terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan sebuah organisasi publik untuk memberikan arah strategis, memastikan tujuan tercapai, mengelola risiko, dan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab dengan akuntabel.